sana kelihatan nggak? Nah, tawakal aja ya. Ini begini, ini Imam Al-Bukhari di sini nih. Ini 10 orang, 1, 2, 3, 4 sampai 10. 10 ini itu pakar hadis yang hafal sanadnya. Jadi hafal hadis-hadis siapa yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Hafal isinya, nggak main-main. Setiap satu orang ini mengajukan 10 pertanyaan ke Imam Al-Bukhari dan diacak urutan sanadnya. Orangnya diacak, harusnya 1 jadi 5, 5 jadi 3, 3 jadi 2, diacak semua. Setiap satu orang bertanya 10. Begitu yang pertama menyatakan, ya Al-Bukhari, saya mau bertanya, ini ada 10 hadis, saya dengar begini, begini, begini. Apakah ini hadis? Kata Imam Al-Bukhari, perhatikan, elegan sekali cara menjawabnya. Kata Imam Al-Bukhari, saya harap selesaikan dulu sampai 10-10-nya bertanya. Supaya nggak nanggung jawabnya gitu. 10 kali 10 berapa? 100. Itu begitu selesai yang 10 terakhir ini, 100 hadis diurutkan oleh Imam Al-Bukhari dari urutan pertama 1 sampai ke terakhir. Yang ini kurang tepat, harusnya ini ke sini, ini ke sini. Yang ini tertukar, sanad yang ini harusnya hadisnya ke sini. Semua diurutkan 1 sampai 100 tertib, nggak lompat-lompat. Itulah dhabit. Ya, itulah dhabit. Min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Nggak boleh ada celak perilaku yang menyimpang. Misal, mohon maaf ya, berdiri di jalan di tempat yang tidak elok, itu menurunkan kredibilitas untuk diambil hadisnya. Kemudian suka ngarang-ngarang cerita sehingga dikenal sebagai pendongeng. Walaupun benar ada hadis, nggak diambil dari orang itu. Sehingga sulit dibedakan mana cerita, mana kemudian hadis. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah itu tuh cerita. Iya betul. Itu bukan hadis. Itu kisah. Tapi saya nggak bahas sekarang karena terlampau panjang. Ini kan masih mukadimah kita di sini tuh. Ya. Intinya apa? Intinya untuk satu hadis itu perjuangannya tuh tinggi, dalam. Ya, dikumpulkan orang jalan kaki, kumpulkan, teliti semua sampai mendapatkan itu. Antum tinggal datang, lihat, itu kan nyaman. Ustaz datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, lihat. Ya, itu fokus itu yang harus dapat. Nah di ilmu sanad ini, selain menunjukkan otentisitas, keaslian hadis dan kebenarannya, validitasnya, itu kita diajarkan tentang inspirasi kehidupan. Bagaimana belajar dari orang yang pernah meriwayatkan hadis itu. Nah ini sanad yang akan kita bahas. Itu tersambung nanti kepada sahabat junior yang mulia, namanya Abdullah. Tadi anaknya siapa? Abbas. Nah ini dua ini yang saya fokuskan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abbas ini pedagang, pengusaha. Pedagang yang terlibat riba. Pada awal masa sebelum keislamannya. Begitu kemudian masuk Islam, saking cintanya Nabi kepada pamannya ini, dan Allah yang maha sayang memahami jalan kehidupan hambanya itu, diturunkan ayat-ayat, petunjuk-petunjuk bagaimana berbisnis yang benar. Tidak larut dalam kegelisahan, tidak capek, maka turunlah ayat-ayat anti riba. Tapi memberi solusi, tinggalkan riba, ini yang benar caranya. Dan riba pertama yang diberlakukan riba Abbas, kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan langsung dari kungkungan riba itu, dibimbing lewat nilai keislaman. Apa yang terjadi? Setelah itu bisnisnya tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung. Gitu. Jadi riba itu berbahaya. Tapi ketika dibebaskan dari riba, awalnya kita merasa, wah ini hilang, itu hilang. Tapi sebetulnya bukan hilang. Allah ingin menghilangkan yang buruk-buruk itu, mengganti dengan yang lebih baik dari nilai yang sangat berlipat. Dan itu pasti sifatnya, tinggal keyakinan aja babnya. Nah yang paling menarik, ketika ditinggalkan yang kurang baik itu, berkahnya nyambung ke anak semua. Maka mulai tertata aktivitasnya, yang tadinya itu cuma dunia Pak. Pokoknya gimana caranya kerja, dapat lagi, berangkat gelap, pulang gelap. Belajar tentang manajemen, tentang sales, tentang marketing, tentang macam-macam, dapat keuntungan. Tapi yang dibawa ke rumah itu terkadang tidak mampu membawa kebahagiaan. Waktunya habis di jalan, waktunya habis di pekerjaan. Ke rumah tinggal sisanya, marahnya, tuntutannya. Padahal kan mencari di luar itu untuk ke dalam.
Anda kan bekerja di luar, itu untuk membawa ke dalam, supaya di dalam itu tercukupi dan membahagiakan. Itu kan mawaddah itu. Ya, tujuan mawaddah dapat itu supaya muncul sakinah. Lalu Anda mencari mawaddah, tidak mendapatkan sakinah, apa untungnya? Tapi istri saya sakinah kok, udah nggak usah maksa. Bukan itu poinnya. Anak kaya, dapat banyak hal, tapi hidup nggak tenang, nggak bahagia, cemberutan terus. Anak-anak nggak teratur, nggak terlihat, yang mandiin orang lain, padahal anak Anda. Nggak sempat punya waktu, dia sudah telepon nggak sempat ngangkat. Apa yang Anda dapatkan dari itu semua? Ya, role model apa kehidupan demikian? Ya kalau pilihan sah-sah saja, tapi esensinya apa? Lalu untuk apa berumah tangga? Itu poinnya. Nah lalu diajarkan oleh Nabi SAW, begitu diajarkan lebih berkah. Abbas itu sejak saat itu, omsetnya selalu nambah, tapi selalu punya waktu akhir pekan ngaji dengan Nabi. Yang tadinya tidak pernah berlangsung. Jadi setiap beliau mendapatkan kesempatan, itu sempat ngaji Pak. Paman Nabi masih ngaji. Paman Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, hidup dengan Nabi, di surga bersama Nabi. Sibuknya luar biasa, kaya, masih ngaji. Antum keluarga Nabi bukan? Sahabat Nabi bukan, tinggal dengan Nabi juga enggak, akhirat belum jelas. Dunia sibuk, gak sempat ngaji. Antum sehat? Ya? Nah itu selalu berubah. Dan menariknya, Nabi ini ketika wafat, Abbas ini sudah bisa menghafalkan, dapat 200 hadis. Kalau Quran gampang, hadis ini gak mudah. Kalau Quran gampang, karena dijamin oleh Allah langsung. Hadis tidak. Nah menariknya, orang tua yang merubah dirinya lebih baik, itu percikan keberkahannya akan selalu sampai pada anak keturunannya. Jadi gampang kalau ingin anak soleh-solehah itu, orang tuanya dulu memperbaiki diri. Itu gampang sekali. Kalau orang tuanya sudah baik, konsisten ibadahnya, pilih aja. Apakah mau menggunakan puasa, mau tahajud malam, mau dekat Quran, itu kalau kita sudah punya amalan pokok yang standar, dan konsisten mengerjakannya, itu percikan keberkahannya akan sampai ke anak. Itu sudah rumus. Itu sudah rumus. Maka ketika ini berubah, passion anaknya semua berubah. Fudail anak pertama yang tadinya kegiatannya banyak, aktivitas keluar, tiba itu ingin selalu dekat dengan Nabi. Beliaulah yang melayani Nabi. Sampai nanti Rasulullah SAW wafat. Kan di pangkuan Sayyidah Aisyah kan? Radhiyallahu ta'ala anha. Masih ingat gak ini kisahnya? Beliau kan berwudu dulu kan? Berwudu, kemudian setelah berwudu di pangkuan Sayyidah Aisyah kan wafat ya? Itu yang bawa air wudunya siapa? Anaknya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Fudail. Nah si bungsu, karena masuk Islam merasakan kenikmatan, si bungsu itu visioner sekali. Abbas ini. Oleh beliau langsung dirumuskan yang kecil ini khusus belajar dengan Rasulullah SAW. Visi ini yang mau saya maksudkan. Bapak boleh sampai saat ini belum hafal Quran. Tapi masa iya dari anak dan cucu itu nggak ada satu yang dibanggakan pulang kepada Allah? Siapkan satu. Ini yang ahli Qurannya, saya siapkan. Jadi saat pulang ke hadirat Allah itu, ada kebanggaan dari satu keluarga, dan dia nanti akan menggandeng untuk keluarga menghadap Allah. Dan yang paling indah, ketika Anda menyiapkan ini, walaupun Anda tidak sampai ke level itu, tapi anak Anda sukses, anak itulah yang akan diapresiasi tinggi, menggunakan mahkota di kepalanya, menggunakan jubah, dihiasi dengan gelang-gelang emas, Quran surah 35 ayat 33, lalu dia diminta menggandeng bapak ibunya yang telah menyiapkan anak itu jadi orang hebat, kebanggaan di akhirat. Itu langsung perintahnya, gandeng pasanganmu, gandeng bapak ibumu, dan akan diikuti oleh semua keluarga keturunanmu di belakang. Itu di Quran surah ke-13 ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Bapak ibunya dulu. Wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, diikuti di belakangnya oleh semua keluarga besarnya. Lalu yang paling indah tuh ini, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semua malaikat diperintahkan berdiri di setiap pintu surga. Ini babnya iman ya, bab keyakinan. Nanti kalau mau siapkan aja, nggak ada ruginya, ketika meninggal kembali kan dapat daripada nggak siap-siap. Ya kan? Diperintahkan semua berbaris di depan pintu surga untuk mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar atas kesabaran Anda berjuang selama di dunia. Karena memang nggak mudah Pak. Abbas ini nggak mudah. Ya, Abdullah kecil itu usia 2 tahun tuh sudah dibawa, ditempatkan di majlis Nabi. Kadang dia merangkak-rangkak,
Pengorbanannya nggak mudah, kadang ditinggal harus kerja, ambil lagi, balik lagi. Tapi kebentuk dari situ. Anak itu saat dia tumbuh, di mana ditempatkan, aura itu yang dia rasakan. Anda bawa ke mall, aura mall yang muncul. Anda bawa ke tempat mainan, mainannya yang hadir. Anda bawa ke majelis ilmu, maka cintanya tumbuh untuk mendekat kepada Allah. Yang dia kenal Allah. Ya, passion dia berubah, idola dia lain berpindah. Di titik itulah kemudian Abdullah diasuh. Sehingga muncul kecintaan pada Rasulullah. Dan Nabi pun pasti punya perhatian. Punya perhatian. Didoakan sejak kecil. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan, mohon ya Allah, ajarkan kepadanya, tanamkan olehmu kepadanya semua hal terkait dengan agama ini. Dan buat dia paham dengan detil bagian-bagian dari Al-Quran. Itu terindah. Sehingga nanti dewasanya, beliau ini dinobatkan, ditahbiskan sebagai turjumanul Quran, yang paling pakar di bidang Quran. Remaja sudah memberikan fatwa. Saat Nabi SAW meninggal, bapaknya ini hafal 200 hadis, Abdullah 2000 hadis. Dalam usia 13-14 tahun. Jadi walaupun bapak dapat 200, tapi harus selalu berpikir anak saya lebih. Itu yang akan saya jadikan kebanggaan di hadapan Allah. Gak mudah Anda kirimkan anak ke pesantren. Baru disimpan mau pulang sudah pengen balik lagi. Sehari dah pengen nengok, cari penginapan dekat pesantren. Ya, ini kan pelakunya ada di sini semua tuh. Nggak mudah. Tapi nanti setelah itu silahkan rasakan sendiri. Rasakan, bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti terasa bedanya. Akan lain. Nggak ada yang paling indah kecuali anak itu ketika ditelepon sedang murojaah. Setelah Anda tengok sedang di bawah pohon mangga ngurang-ngurang Quran, diulang-ulang. Ngulang-ngulang Quran. Begitu liburan Anda capek, tiba-tiba anak Anda yang usianya masih belia, dia mengulang surat Al-Baqarah sedang murojaah tanpa ada mushaf. Itu tiba-tiba Anda bisa netes air mata, duduk di sampingnya, sujud Anda. Syukur pada Allah. Itu nggak bisa dibandingkan. Ya. Nah, ini poinnya. Yang terkait dengan hadisnya adalah pembahasan kita. Saking hadirnya rasa cinta kepada Rasulullah, dari kecil ini selalu ingin tahu aktivitas Nabi yang orang nggak tahu. Sehingga salah satunya beliau ingin menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah yang dekat dengan kediamannya hanya untuk tahu kegiatan Nabi di malam hari seperti apa sampai bangun tidurnya. Itulah nanti yang akan jadi dasar pembahasan kita, merumuskan bagaimana cara ibadah dan mengenal Allah. Yang ngajarin kita itu anak kecil yang belum balik. Hadisnya sampai ke situ. Tapi poin ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau ngaji hadisnya nggak begini, kita nggak dapat ilmu di sini. Taunya cuma sahih, dhaif, sahih, dhaif, sahih, dhaif, selesai. Ya, tapi kalau kita dapat ini poinnya beda. Baru dari sini isi hadisnya apa? Nah, kalau sudah paham ini, catat referensinya. Informasi yang tadi saya sampaikan tentang sanad, tentang siapa fulannya ditemukan di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Ya. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman As-Sijistani. Dari kota Sijistan. Nama aslinya Sulaiman. Ada yang mengatakan begini, ada satu versi mengatakan ini luar biasa hafalan dan pemahamannya terhadap hadis. Lisannya begitu lunak kalau ditanya hadis. Ada orang bilang, oh itu hadis sahih. Ini begini kualitasnya. Oh ini dhaif, ini palsu, bukan hadis. Lunak sekali. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkomentar kurang lebih begini. Kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Jelas? Maka beliau menghadirkan metodologi berbeda dengan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Kalau Al-Bukhari, Muslim, mereka membuat kitab hadisnya tematik. 97 tema, dibuat tema umum, diurutkan. Tema kehidupan. 24 jam beraktivitas bagaimana. Kalau ini tidak. Ya, kalau ini berbeda. Beliau membuat tema fikih. Ya, tema fikih. Dari kalau kita mau ibadah, seperti apa polanya? Dari mulai bab thaharah, tentang air, tentang sholat, terus sampai aktivitas hidup. Khusus spesifik untuk ibadah. Semua kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih atau tertib fikih disebut sunan namanya. Jelas ya? Maka kita kenal Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai. Itu ilmunya dulu.
Nomor hadis 1367. Saya bacakan hadisnya. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini disampaikan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya dan ibunya. Ingat ini baik-baik ya, ingat. Biasanya kalau ada anak kecil periwayat hadis, lantas hadisnya akan disampaikan, nama anaknya dihilangkan. Selalu nama orang tuanya dilekatkan. Mukallah. Contoh, tadi anaknya Umar siapa? Abdullah. Anda sangat jarang menemukan dalam hadis an Abdullah ibni Umar, jarang. Anda akan temukan an ibni Umar, dari anaknya Umar. Kenapa disebutkan anaknya sampai dibinkan ke bapaknya? Ini untuk memberikan inspirasi kepada kita yang hidup di masa sekarang. Kalau orang dulu bisa, kita pun harus mampu melakukan itu. Dan pahala yang didapatkan oleh anak selalu mengalir pada orang tua. Selalu itu. Jadi kalau antum siapkan anaknya, dia menjadi anak yang baik, dekat dengan Allah, apapun yang dia kerjakan, itu orang tuanya dapat. Makanya saya sering katakan, kalau bisa, anak itu kenal Al-Fatihah itu dari bapaknya dulu, dari ibunya. Supaya setiap dia sholat, pahalanya terus mengalir. Terus mengalir. Ya, ilmu dasar itu dari orang tua, mesti punya waktu. Ayah sesibuk-sibuknya mesti punya waktu. Saya sering katakan di berbagai kesempatan. Di Quran itu dialog itu selalu anak ayah. Luqman dengan anaknya. Luqman kan bapak. Ya kan? Yusuf dengan ayahnya. Ya kan? Nabi Ya'qub alaihissalam. Ibrahim dengan Ismail. Kenapa ibu jarang disebutkan atau hampir nggak pernah disebut? Karena memang ibu waktunya banyak dengan anak. Sehingga anak itu nyaman curhat dengan ibu. Tapi kesan yang ingin dibangun oleh Quran, jangan sampai sesibuk-sibuknya ayah mencari nafkah, lupa dengan keberadaan sosok-sosok yang ada di rumah. Itu poinnya. Dan ketika itu dilakukan, itu dapat bagian orang tuanya. An Ibni Abbasin, dari anaknya Abbas. Jadi ketika, satu hadis ini dari 2000 kita sebutkan, yang dapat transfer kemuliaannya bukan cuma Abdullah, ayahnya dapat, ibunya dapat. Ya, anak hafal Quran, bapak ibunya pasti dapat bagiannya. 2018 saya diminta jadi Amirul Hajj oleh kedutaan Saudi. Jadi waktu itu ada 2 tawaran. Satu dari kerajaan, yang kedua dari kedutaan. Saya ambil yang dari kedutaan karena yang dari kerajaan itu pasti nyaman. Ya, jadi rasanya, sensasinya agak berbeda. Ya, tinggalnya di tempat yang sudah pasti enak. Kalau tawaf pasti nggak ngantri, ya, tempatnya bagus, itu makanannya lebih dari enak lah. Kan makanan cuma 2 kan, kalau nggak enak, enak sekali. Nah, saya pengen yang dari kedutaan aja, karena gabung nanti dengan jamaah yang beragam, yang memang diberikan kuota khusus dari kedutaan. Itu macam-macam. Kurang lebih waktu itu mendekati 300 orang. Sepertiga lebih. Itu ternyata anak-anak. Yang saya pimpin itu anak-anak kecil. Ya, tapi menariknya begini, anak-anak itu ditemani oleh ibunya, ada yang bapaknya, ada yang gurunya, ada yang kemudian pembinanya, ada yang teman-temannya. Ternyata anak ini penghafal Quran terpilih, yang saat diberikan ia hadiah haji, otomatis orang tuanya ikut. Yang dia yatim, gurunya yang ikut. Dan ketika diberikan lebih, teman pesantrennya ikut. Itulah kemuliaannya. Jadi kalau Anda siapkan si anak ini dari kecil jadi baik, pasti keluarga dapat bagian. Itu sudah rumus. Itu poinnya. Nah, Ibnu Abbas menyampaikan apa? An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mari kita masuk ke esensi hadisnya. Qala, beliau menyampaikan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi aw kama qala, jika beliau bangun dari tidurnya. Ya. Nanti kalau kita sampai ke bahasan tahajud, kita akan konversi kira-kira beliau itu tidur jam berapa, bangun jam berapa. Ya, kurang lebih kalau sekarang itu kalau saya konversikan kurang lebih lah sekitar 1:30 ya. Kalau mau di akhir-akhir ke 2:30 jam 3. Kalau dikonversikan nanti ada awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Tahajud itu rumusnya begitu, ada 3. Ya, ada awal waktu kalau pengen panjang, pertengahan waktu kalau agak santai, kalau pemula ya, ahli tahajud amatiran yang baru awal-awal maksudnya ya, pemula. Itu rumusnya jangan terlalu awal, pepetkan ke subuh. Ya, pepetkan ke subuh. Jadi kadang-kadang semangat itu tidak berimbang dengan eksekusi.
Semangat pengen tahajud, bangun jam 1, sholat setengah 2, berhenti setengah 3, tiduran lagi, bangun jam 7. Nah, itu repot. Pepetin ke subuh, bangun jam 4, sholat jam 4 lewat seperempat, dan tahajud pemula itu nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja dulu, witir 1 rakaat. Ya, yang penting memupuk keikhlasan dulu, perjuangan. Ya, makanya suratnya pun jangan panjang-panjang, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dulu. Sampai merasa bosan dengan itu, tambah 2 rakaat lagi, ya, 4, witir 1 terus, sampai konsisten. Itu rumusnya. Kalau nggak tahu itu nanti dipaksakan capek. Setelah itu nggak mau tahajud lagi. Ya, jadi ketika bangun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau bangun dari tidurnya, fajalasa. Ini kalau kita ikuti untuk meniatkan mencontoh Rasulullah, ada pahala. Di mana ada konsep bangun tidur langsung dapat pahala? Ya kan? Beliau duduk dulu.